Salam mahabbah, salam sejahtera istri, anak-anak, cucu menantu, kerabat terdekat, dan teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat sejahtera. Terus kita sambung siri perbincangan, ngobrol-ngobrol, saling kongsi pengalaman, pengetahuan, seperti pesan-pesan kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban lil ilm. Jadilah engkau di dunia ini sebagai seorang yang berilmu, menuntut ilmu, atau mendengarkan ilmu pengetahuan, atau cinta ilmu. Jangan sampai tidak ada keinginan untuk mengenal ilmu, mengembangkan diri, mencoba sesuatu yang baru. Sebab lumrah kehidupan ini terus berkembang, berubah. Kita lihat dalam kehidupan keseharian, baik dalam bentuk individu, masyarakat, atau negara, yang berkuasa adalah mereka yang mempunyai kekuatan. Yang berkuasa bahkan di atas undang-undang. Bahkan mereka sendiri yang membuat undang-undang adalah mereka yang mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan senjata, kekuatan sains dan teknologi, dan sebagainya. Hari ini kita menyaksikan dunia makin maju, makin hebat, makin kuat dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang dihasilkan oleh akal yang sehat, akal yang bekerja, akal yang merancang, akal yang terus meneliti dan mengkaji. Tapi mereka yang masih terpedaya, terpesona dengan tahayul, khurafat, ajaran sesat, janji-janji surga, seperti doa, selawat, ngaji, istighosah, doa bersama dan sebagainya, semua tahu bahwa isu, permasalahan, problema, penyakit tidak bisa hanya diselesaikan, diobati dengan doa, dengan sholawat. Tapi kenyataannya segala masalah mesti ditangani dengan ilmu pengetahuan, perancangan, kerja yang betul, kerja yang menepati sasaran yang ditentukan. Tidak ada istilah bagaimana takdir. Menurut takdir, qadarullah. Sedangkan Quran begitu jelas menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini bisa dicari di Google dengan mudah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah nasibnya sendiri. Jadi takdir baik dan buruk itu ada di tangan manusia. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nasib manusia ditentukan dengan tindakannya, kelakuannya, perbuatannya, usahanya. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Berbuat baik, kerja baik, dapat keuntungan. Berbuat jahat, kerja jahat, dapat juga bala dan malapetakannya. Itu semuanya tergantung kodrat
usaha, dan ikhtiar manusia itu sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan zaman, jangan salahkan Tuhan. Semuanya ada di diri kita. Inilah bedanya berpikir secara ilmiah, secara logika yang sehat, dengan berpikir secara khurafat, hayalan, agama. Yang sememangnya agama itu lahirnya dari khurafat, mitos. Semakin banyak penduduk, warga negara yang cerdas, yang pintar, yang menguasai ilmu pengetahuan, yang menguasai sains dan teknologi, maka semakin banyak ajaran-ajaran khurafat akan musnah, ditinggalkan. Dan semakin ketahuan dajjal-dajjal yang mengatasnamakan dirinya sebagai ilmuwan, ulama, ustadz, abuya, padahal penipu, akan musnah dengan sendirinya. Oleh itu Quran menegaskan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan engkau campur adukan hakikat dan kebohongan. Jangan engkau campur adukan ajaran sesat dengan ajaran yang benar. Penemuan sains dengan mukjizat khurafat. Dan ini hanya bisa ditapis, dikaji, dibedakan oleh akal yang sehat, akal yang bekerja. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam mayoritas yang sangat banyak masalahnya, saya tetap ingin mengajak, menyeru, sama-sama menyadarkan untuk kembali memahami Al-Quran sebagai sumber utama. Ini sudah menjadi masalah besar. Sudah diakui oleh seluruh umat Islam bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utama, tapi hanya slogan, kata-kata kosong, tanpa bisa dibuktikan, tanpa bisa dilaksanakan. Quran hanya dijadikan hiasan, hanya dijadikan jampe, hanya dijadikan bacaan untuk orang mati, padahal Quran diperuntukkan untuk orang-orang yang hidup, yang berakal. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang selalu kita dengar, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu mendengar Quran, diam, duduk, berpikir akan artinya, akan isinya, akan pengajarannya. Kita lihat hari ini, yang baca di mana? Orang Islam entah buat apa. Sebab dia sendiri tidak paham bahasa Arab. Oleh sebab itu seharusnya bacaan-bacaan Quran ini dibaca dengan ayat dan terjemahannya. Ataupun terjemahannya saja. Yang lebih mendidik, yang lebih menyadarkan, yang dipahami, yang bisa dipahami, yang bisa dihayati. Ini tidak hanya bangga dengan bacaan, dengan nada, dengan
nyanyiannya. Padahal isi kandungannya tidak pernah dihayati. Sedangkan suruhannya jelas. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar, camkan, perhatikan setiap makna ayat. Berarti kalau dibaca Quran dan tidak dengar, dengan sendirinya kamu durhaka kepada Allah. Sebab jelas suruhannya, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya. Kamu dengar Quran tapi tidak memahami, tidak menghayati, maka itu satu penistaan. Silahkan kita renungkan. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Dan yang dituntut adalah tadabbur. Memahami, membaca, memahami, menghayati, mempraktekkan, menilai, mengkritik isi Al-Quran itu. Itu namanya tadabbur. Memahami, menghayati, dan menilai isi-isinya dengan baik. Tadabbur. Jadi ini memang amat sukar. Sebab seperti yang saya ulang-ulang, Quran adalah dalam bahasa Arab. Tepatnya Arab Quraisy. Untuk Arab Quraisy. Pada zaman tertentu, pada umat tertentu, di tempat tertentu. Kemudian berlaku penyebaran Islam dengan berbagai cara. Ada dengan cara baik, ada dengan cara kasar, ada dengan cara pedang, penjajahan, pembunuhan, perkosaan, dan sebagainya. Sampai dalam masa hampir 300 tahun, Islam telah tersebar ke Cina, Afrika Utara, selatan Eropa. Dengan berbagai cara. Dengan cara baik dan dengan cara tidak baik. Tapi kalau kita baca sejarah Islam, Tarikh At-Tabari, nyata Islam ini telah disebarkan dengan keras, kejam, penjajahan yang berterusan, yang memutuskan umat manusia dari ajaran dan budaya leluhurnya. Seperti umat Nusantara yang memiliki peradaban yang lebih hebat, lebih maju, lebih handal, lebih terkenal, lebih diketahui, lebih jelas arkeologinya, patilasannya. Tapi mereka semua dipaksa untuk masuk Islam. Padahal Islam itu adalah budaya Arab. Budaya Arab Badawi Quraisy. Akhirnya, seperti yang kita ketahui sekarang, baik secara sadar atau tidak sadar, baik secara suka atau tidak suka, hampir seluruh umat Nusantara menerima Islam tau'an au karaha. Secara baik ataupun tidak baik. Secara baik ataupun secara paksa. Ya sudah. Walhal kita saksikan pengaruh Islam pada hari ini sangat-sangat tidak menggembirakan. Sangat-sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Bahkan ajaran budaya leluhur Nusantara jauh lebih baik dari
ajaran Arab Badawi padang pasir. Dalam nilai-nilai apapun kita lebih unggul. Tapi sudahlah. Kalau umat Islam Nusantara masih setia dengan Islamnya, yang mana Islam itu mempunyai perlembagaan, dustur, buku panduan hidup, yaitu Al-Quran, maka wajib kita memahami Al-Quran dengan baik dan betul. Kalau tidak, maka binasalah akibatnya. Bahkan pepatah Arab ada mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang buat amal, kerja, ibadah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ilmu yang benar, maka semua amalannya ditolak, tidak akan diterima. Sesuai dengan ayat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek-capek kita beribadah, capek-capek kita berbakti, akhir-akhirnya masuk neraka. Oleh sebab itu, kuasai bahasa Arab, kuasai peradaban Arab, baca Quran dengan baik, pahami dengan baik. Bukan hanya Quran dijadikan jampe, dijadikan mantra, dibangga-bangga, tapi tidak dipahami, tidak dibaca, tidak dihayati, tidak diamalkan. Quran sendiri mengecam, mencemooh orang-orang yang sedemikian rupa dengan ayat mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka yang membawa kitab, yang membawa buku-buku, di antaranya Quran, tapi tidak memahami isi kitab, isi buku, ajarannya tidak dipahami, maka bagaikan seekor keldai yang membawa tumpukan buku, timbunan buku. Jadi bisa disimpulkan, mereka yang suka menyusun kitab-kitab dengan begitu hebat, hanya untuk dipertontonkan, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, tidak pernah diteliti. Sebab kebutaan mereka dalam bahasa Arab, maka mereka sama seperti seekor keldai. Walaupun pakai sorban, walaupun gelarannya profesor, walaupun gelarannya macam-macam, mengatasnamakan agama. Hakikatnya, kalau tidak paham, tidak mengerti, tidak dipraktekkan, mereka adalah keldai. Dan bisa dicari lagi tafsiran kepada ayat mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Dan di sini ingin saya ringkaskan cara-cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ulama Arab telah banyak mengarang buku dengan judul Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Ini penting. Silakan ditulis. Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah. Bagaimana berinteraksi dengan As-Sunnah. Kaifa Nata'amalu Ma'a
al-adabil arabi, bagaimana berinteraksi dengan sastra Arab. Kaifa nata'amalu ma'a asy-syi'r al-arabi, bagaimana berinteraksi dengan puisi Arab, dan sebagainya dan sebagainya. Judul-judul ini, kaifa nata'amalu, bagaimana berinteraksi, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, isinya terlalu cetek, terlalu ringkas, terlalu pendek. Tapi kalau kita tulis dalam bahasa Arab, kaifa nata'amalu ma'al Quran, maka perinciannya, penjabarannya sangat luas. Oleh sebab itu, saya berkali-kali mengatakan bahwa yang mengkaji kajian Islam, Islamic Studies, ulum Islamiyah, mereka-mereka yang concern, yang sangat cinta kepada studi Islam, agama Islam, budaya Arab, peradaban Arab, wajib menguasai bahasa Arab. Wajib menguasai bahasa Arab. Sebab tidak ada Islam tanpa bahasa Arab. Semua yang berkaitan dengan Islam, budaya Islam, akhlak Islam, tradisi Islam, ilmu Islam, apa-apa Islam, semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Tidak ada kaitannya dengan bangsa lain. Dan kalaupun sudah ada karya-karya kajian Islam dalam bahasa Inggris, Urdu, Turki, Indonesia, Nigeria, dan sebagainya, tidak sama seperti apa yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebab setiap bahasa ada maknanya yang tersendiri, kiasannya, retoriknya, perumpamaannya. Silahkan Anda kenali bahasa daerah masing-masing. Baik Sunda, Jawa, Bugis, Kalimantan, Aceh, dan sebagainya. Mempunyai keunikan-keunikan makna dari tiap-tiap perkataan. Begitu juga dengan bahasa Arab. Oleh sebab itu hari ini kalau kita mau tahu siapa pakar Islam, siapa pakar falsafat Islam, siapa, tidak ada. Yang ada, iqra wabhath binafsik. Mau tahu Islam dengan sebenar, pemikiran Islam, akhlak Islam, tradisi Islam, ekonomi Islam, kita mesti iqra wabhath binafsik. Cari, kaji, teliti, explore oleh kita sendiri. Jangan mengharap dari siapapun, termasuk diri saya sendiri, akan mendapat ilmu yang lengkap, pencerahan yang lengkap tentang Islam. Bisa saja buat sementara kita dengar ceramah fulan, ceramah itu, ceramah ini. Tapi awal akhirnya tetap kembali kepada akal sehat kita. Akal sehat inilah yang wajib dijaga, wajib dipelihara, wajib diasah agar ia terus hidup untuk mencari kebenaran mengikut persepsi masing-masing. Jadi kembali kepada tajuk kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, banyak langkah-langkahnya. Saya coba paparkan
tidak secara tersusun, tapi seperti mana yang saya alami, saya rasakan, saya amalkan sampai ke hari ini. Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama sekali, kita mesti mengenali Al-Quran. Siapa penulisnya? Siapa pengarangnya? Mana manuskripnya? Hari ini dengan mudah kita bisa lihat di internet. Dirasah makhtutat Al-Quran. Dirasah makhtutat Al-Quran. Kajian manuskrip Al-Quran. Dirasah makhtutat Al-Quran. Kajian manuskrip Al-Quran. Dengan penceramah, pemidato, peneliti. Seperti satu, Muhammad Al-Masayyih. Muhammad Al-Masayyih dalam YouTube-nya At-Tarikh Al-Mubakkir lil Islam. Sejarah awal Islam. Juga Hamid Abdul Somad dalam YouTube-nya Sondukul Islam. Belum lagi dengan portal-portal yang sangat banyak. Dirasat Qur'aniyah, kajian Quran. Buku Muhammad Al-Ghazali, Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Perbincangan, diskusi tentang wahyu, tentang agama-agama, seperti Hiwar Ernest William. Ini sebagai contoh saja. YouTube Ernest William. Dan juga YouTube Mukmin Salam. Ini kajiannya semuanya tentang Quran, Islam, sejarah agama. Mukmin Salam. Dan banyak-banyak lagi berbagai sumber, baik dalam bentuk YouTube ataupun Wikipedia ataupun portal-portal yang lainnya seperti alma'rifah.com. Ini semuanya dalam bahasa Arab. Dan kalau kita mencari maklumat, info tentang kaifa nata'amalu ma'al Quran dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, isinya tidak memuaskan. Sangat sederhana. Nah inilah. Walaupun dalam bahasa Arab, sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa menerjemahkan konten-konten bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, bahkan ke dalam bahasa Inggris, ataupun ke dalam bahasa daerah masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mau tahu, sebab semuanya sudah ada. Jadi tahu sejarah Al-Quran, siapa penulisnya, dan apa arti wahyu. Dari Quran itu sendiri kita dapat arti wahyu itu berbagai. Seperti wa awha rabbuka ila ummi Musa.
Allah memberikan wahyu kepada ibu Musa. Adakah dengan itu ibu Musa menjadi nabi? Di situ wahyu, mimpi, ilham. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah memberikan wahyu kepada lebah. Adakah lebah itu nabi? Maksudnya ilham, firasat. Wa auha, banyak. Oleh itu, wahyu diartikan sebagai antaranya kalamullah lil bashar ataupun kalamul bashar anillah. Jadi banyak arti wahyu itu, bukan satu arti. Salah satunya Allah berbicara dengan manusia ataupun manusia mengaku-ngaku seolah-olah dia berbicara dengan Allah atau atas nama Allah, ataupun manusia berbohong atas nama Allah. Sebab Allah tidak mungkin berbicara dengan manusia. Berdasarkan Quran juga, ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Mustahil manusia akan berbicara dengan Allah. Quran yang menjelaskan, bukan saya. Terus wahyu itu artinya ilham, firasat, pemikiran spontan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kata Quran. Semua isu dan permasalahan kita mesti kembalikan kepada Quran. Sebab Quran merupakan dokumen asal, dokumen utama tentang Islam dan ajaran Islam. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan sebaik-baik hadis, yaitu Quran. Bukan Bukhari Muslim. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Itu Quran. Jadi jangan malah mencari hadis Bukhari Muslim. Sebab sebaik-baik hadis, sebenar-benar hadis adalah kalamullah yang disebut Quran. Oleh sebab itu dengan sendirinya apabila Quran mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini agama telah lengkap. Hari ini agama telah lengkap. Dari segalanya. Kok tiba-tiba ada hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Sedangkan Quran menyatakan Islam telah lengkap dari segala aspek berdasarkan Al-Quran. Jadi apa-apa rujuk pada Quran. Jangan malah berpaling memilih buku-buku selain dari Quran. Itu namanya membangkang, mendurhaka. Sebab Quran sudah menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama Islam telah sempurna. Tidak perlu lagi, tidak butuh lagi ada kitab-kitab lain. Oleh sebab itu, kebanyakan buku-buku hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya hanya menyebabkan malapetaka dan bencana kepada ajaran Islam. Bahkan kalau diperhatikan buku-buku Bukhari, Muslim dan sebagainya lebih banyak menjelekkan Islam, menjelekkan Nabi daripada menguatkan Islam. Artinya dengan ayat al-yawma akmaltu
buang semua hadis Bukhari dan tafsir-tafsir yang tidak ada gunanya. Sebab Quran sudah ada. Dan ayat Quran juga menyatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kita lihat buku-buku lain, hadis, tafsir, sejarah, banyak ikhtilaf, banyak perbedaan. Sebab buku-buku ini bukan dari Allah. Maka dengan sendirinya ayat al-yawma akmaltu dan walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira telah menafikan semua buku selain dari Al-Quran. Maka pahamilah Al-Quran. Jadi kita banyak disesatkan oleh hadis-hadis Bukhari dan sebagainya, yang mana Bukhari dan kawan-kawannya merupakan berasal dari bangsa Parsi, Majusi yang masuk Islam, baik secara sukarela ataupun secara paksaan. Yang tujuannya dengan hadis-hadis ini menghancurkan Islam dari dalam. Kita lihat hasilnya hari ini. Pengaruh dari hadis-hadis Bukhari Muslim, umat Islam menjadi kacau. Tapi kalau berpegang kepada satu sumber Al-Quran, kemungkinan perpecahan ini akan berkurangan. Silahkan direnungkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum dengan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Hari ini ada kajian tentang manuskrip Al-Quran, catatan awal Al-Quran, bahkan lebih jauh lagi dalam hadis Raziyatul Khamis, peristiwa yang sangat menyakitkan pada hari Khamis, apabila Nabi Muhammad ketika sakaratul maut minta kepada para sahabatnya pena dan buku untuk mencatat pesanan akhir, kata-kata akhir, tausiah akhir yang akan menyelamatkan umat buat selamanya. Bisa dicari cerita Raziyatul Khamis menjelang Nabi wafat. Permintaan ini dibantah oleh Umar. Jangan, biarkan dia sedang naza, sedang sekarat. Yakfina kitab Allah. Cukuplah Al-Quran yang ada. Dari sini kita lihat kalau cerita itu betul. Banyak sahabat yang tidak patuh kepada Rasul. Padahal Rasul ingin mencatat pesanan terakhir sebelum mati. Sebab Quran belum lagi dikumpulkan. Masih acak-acakan. Sebagian ada di hafalan sahabat ini, sebagian ada ditulis di pelepah kurma, di daun kurma, di batang kurma, di tulang, di ini. Cerita yang macam-macam. Sehingga pada zaman Abu Bakar, terus membentuk komisi untuk mencatat Al-Quran. Dan diketuai oleh Zaid bin Sabit.
Ini Zaid ini banyak, ada Zaid bin Harisah. Yang ini Zaid bin Sabit. Penulis Al-Quran. Dan anehnya, Zaid ini berasal dari orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi keterlibatan Yahudi sudah mulai di sini. Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, mereka dahulunya merupakan orang Yahudi. Jadi mereka yang hafal-hafal Quran itu kebanyakannya berlatar belakangkan Yahudi. Itu sejarah. Seperti dalam kitab Al-Itqan, kitab Al-Masahif. Semua buku ini bisa dicari. Oleh sebab itu betapa susahnya kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan hanya menerima, dibaca tanpa mengetahui asal-usulnya. Dan Quranlah di antara buku yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebut Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid. Dulu Al-Quran Al-Majid. Sekarang jadi Al-Quran Al-Karim. Perubahan. Pada zaman Abu Bakar berhasil dikumpulkan. Kemudian pada zaman Utsman, apabila Islam mula menyebar utara, selatan, timur, barat, dan umat Islam mula berlainan bacaan, berlainan logat, slang, lahajat, bacaan pun berubah-ubah. Maka Utsman disuruh oleh sahabat lain agar segera mengumpulkan kembali Quran yang masih dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan anggota yang sama, dan banyak sahabat-sahabat yang besar tidak dilibatkan dalam penulisan mushaf ini. Akhirnya berhasil mengumpulkan semua mashaf, semua catatan-catatan Quran, hampir 70 lebih, dan dibukukan dalam Mushaf Utsman ataupun Mushaf Al-Imam dengan bahasa Arab Quraisy. Dan yang lainnya, mushaf-mushaf yang lain, Utsman telah mengumpulkan dan membakarnya. Mengumpul dan membakarnya. Sehingga banyak sahabat yang tidak setuju dengan tindakan Utsman yang telah membakar mushaf-mushaf, manuskrip-manuskrip dari catatan sahabat lain. Dan dituduh Utsman sebagai pembakar mashaf yang membawa kepada kematiannya, pembantaiannya. Salah satu sebabnya adalah membakar mashaf Al-Quran. Padahal tujuan Utsman untuk menjadikan Quran satu, bacaannya sama, tidak ada berubah-ubah. Dan sebab Al-Quran ini turun untuk kabilah Quraisy, maka bahasanya pun mesti bilughati Quraisy, dengan bahasa Arab Quraisy, bukan Arab lain. Di sini sudah kelihatan keberpihakan Utsman kepada Quraisy, sebab memang risalah Nabi dan Quran itu lahir dari budaya Quraisy dan hanya untuk Arab Quraisy. Tidak ada hubungannya dengan Arab lain, apalagi dengan bangsa Indonesia. Ini yang kita mesti sadar. Dan anehnya pada hari ini, setelah muncul kajian-kajian, termasuk kajian yang mutakhir, Al-Quran bitasalsul at-tarikhi,
karya Dr. Samid Dib, telah menyatakan bahwa sejarah Quran itu macam-macam. Ada Quran yang sebelum lahir Nabi Muhammad 50 tahun, lebih awal lagi. Tapi manuskrip Quran pada era Abu Bakar dan Utsman tidak dapat dikesan, hilang, entah kemana, entah di mana. Yang ada hanya Quran yang ditulis pada zaman Abdul Malik bin Marwan, yaitu sekitar 90 tahun atau 80 tahun dari kematian Nabi. Itu manuskrip yang mutakhir. Bisa dipastikan manuskrip Birmingham, manuskrip Prancis, manuskrip Sana'a, ataupun dalam istilah Arabnya Makhtutat Sana'a, Makhtutat Fransa, Makhtutat Birmingham. Bahkan lebih detail lagi, kajian Luxembourg. Luxembourg seorang sarjana dalam bidang kajian agama-agama, terutamanya dalam kajian teks kuno agama-agama, termasuk Quran. Dia ada nama asli, tapi ada nama samaran, yaitu Luxembourg. Tinggal di Jerman. Dan dia tidak ingin menjelaskan namanya yang asli, sebab telah mendapat ancaman bunuh dari penelitian-penelitian yang dijalankan. Inilah masalah umat Islam dan umat beragama. Tidak menerima penelitian. Musuh ilmu, musuh penelitian. Takut terbongkar. Takut orang pintar. Makanya dari dulu agama tidak suka ilmu. Agama tidak suka sains. Agama tidak suka penelitian. Stuck di situ saja. Sedangkan yang dinamakan ilmu perlu dikaji, diteliti, dicoba, dikembangkan, dikritik. Itu agak ilmu. Kalau tidak melalui proses-proses penelitian, bukan ilmu. Makanya nazariyatul ma'rifah, epistemologi dalam Islam dan Barat sangat berbeda. Jauh. Nazariyatul ma'rifah, epistemologi. Ini yang perlu kita ketahui, berjinak-jinak untuk membaca, meneliti, mengenal pasti. Jangan hanya terima saja. Dan kajian ini terus dijalankan sampai ke hari ini. Dari perkembangan penulisan, dari perubahan bacaan, dari perubahan penafsiran, semuanya dilakukan untuk mendapat kejelasan, kepastian yang menghampiri kebenaran. Hakikat mutlak tidak ada, kebenaran yang mutlak tidak ada, yang ada coba menghampiri kebenaran. Itulah sifatnya kajian ilmiah. Jadi Quran perlu diketahui, dimengerti dari berbagai aspek. Sejarah kemunculannya, penulisannya, bagaimana perkembangan khatnya,
kaligrafinya, arti, tafsir. Sekarang juga tafsir itu bermacam-macam. Termasuk terjemahannya juga bermacam-macam. Ada tafsir Al-Quran bil-Quran, ada tafsir Al-Quran bil-Ra'i bi'aqwalis sahabah, tafsir adabi, tafsir sastra, tafsir akhlaki, tafsir moral, tafsir falsafi, tafsir ramzi, tafsir sufi, macam-macam. Semua kata-kata Arab itu bisa dicari. Jadi mengenal, mengetahui sejarah Al-Quran, asal-usul Al-Quran, sangat penting. Mengetahui susunan ayat, susunan tanggal, susunan tarikh. Tanggal berapa, di mana? Tanggal berapa, di mana? Sebab istilah Makkiyah Madaniyah itu hanya secara general. Tapi ada yang lebih detail lagi. Di mana, kapan, apa urgensinya, asbab an-nuzul. Sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan. Itu mesti kita tahu. Jadi tidak cukup hanya baca lagu ulang-ulang. Sebab itu semuanya hanya cangkang, kulit luaran. Tapi membaca, memahami, mentadabbur, tahu sejarahnya, tahu sebab nuzul, tahu tanggal lahir, tanggal, tarikh setiap ayat diturunkan, ikut susunan tertib yang sesuai. Dan itu telah dipaparkan dalam Al-Quran bitasalsul at-tarikhi. Belum lagi dengan tafsir balaghi. Al-Quran, tafsir Quran dengan cara balaghah, bayan, badi, ma'ani. Bagi mengenal keindahan dan rahasia-rahasianya. Banyak lagi. Ijaz ilminya, mukjizat dari segi ilmiah, mukjizat dari segi ciptaan, mukjizat dari segi sejarah, mukjizat dari segi dan sebagainya. Semua ini dikaji. Oleh sebab itu, kalau hanya baca tanpa mengenal lebih detail isu-isu yang berkaitan dengan Quran, maka itu tidak banyak mendidik, tidak ada kesannya, tidak ada manfaatnya, persis seperti keadaan umat Islam hari ini. Ya banyak, umat Islam bertambah, tapi kualitasnya tidak ada. Sebab tidak memahami Al-Quran, tidak memahami bahasa Arab, tidak memahami budaya Arab. Islam itu adalah bahasa dan budaya Arab, tepatnya Arab Badawi Quraisy. Dan hari ini kita bisa membuat perbandingan ajaran budaya leluhur Nusantara dengan ajaran dan budaya leluhur Arab Quraisy. Silahkan. Di zaman segalanya terbuka, ada internet, ada Google, ada medsos. Tinggal cari, bandingkan, teliti, timbang. Akhirnya akal sehat kita yang akan memilih
mana jalan yang terbaik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.